Halo Mams, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku akan ngadain Q&A. Ini adalah Q&A yang bakal ditunggu-tunggu karena banyak banget yang tanya, tapi aku kemarin-kemarin lagi sibuk. Jadi maaf banget gak bisa balesin satu persatu, tapi kali ini aku akan bacain satu persatu dari mami-mami semuanya, dan aku akan jawab satu persatu. Oke? Yang pertama yaitu dari Mami Rindi Jailani. Anakku pakai Neocat usulan dari dokter. Usia 3 bulan, BB-nya cuma 5 kg. Terus 2 hari pakai Neocat, BB-nya turun jadi 4,8 kg. Jadi emang bener Mam, jadi anak yang mempunyai alergi susu sapi itu emang susah banget, susahnya minta ampun buat naikkan berat badan. Tapi jangan sampai si anak malah turun ya Mams berat badannya. Jadi kalau masalah itu maksudnya gini, anaknya itu diare nggak, terus pas kalau mimi susu itu gumoh nggak gitu. Kalau misalnya diare berulang-ulang, mending konsultasiin lagi deh ke dokternya. Lanjut yang kedua yaitu dari Mami Khairatul Islahiyah. Agak dianjurin itu berapa ukurannya? Kalau normalnya kan 3 sendok air 90 ml. Kalau dilebihin berapa kak? Jadi normalnya kan 1 sendok itu 30 ml. Misal aku bikinnya 3 sendok itu kan harusnya 90 ml. Nah di sini aku tambahin sekitar 10 ml lagi biar agak encer. Jadi total untuk 3 sendok itu biasanya aku bikinnya 100 ml. Oke, lanjut dari Mami Devi Elvira. Please help me, aku pakai Neocat memasuki bulan 1 ketika bayi udah minum 60 ml, tetapi susunya seperti mengkristal dan mengendap di ujung dot, sehingga bayi aku kesulitan untuk meminum sehingga rewel karena dot tidak bisa dihisap. Ada yang punya solusinya? Sudah diaduk dengan sedikit air panas, tetapi tetap ada kristal-kristal kecil. Oke, jadi gini Mams, kita kenali dulu si susu Neocatnya ini. Jadi susu Neocat di sini itu teksturnya itu emang lebih lebih kasar daripada susu formula yang lainnya. Jadi kita tuh benar-benar agak lebih ekstra lagi untuk mengaduknya. Dan untuk air panasnya itu aku pernah gini Mas, aku pernah bikin susu yang airnya itu panas banget. Jadi airnya tuh membikin si susu ini jadi kayak menggumpal gitu emang. Nah kemudian itu aku punya ya kayak nyari-nyari gitu, nyari-nyari referensi. Ternyata kita tuh bikin susunya tuh airnya terlebih dahulu. Dan di sini airnya tuh aku kasih air panas sedikit, kemudian aku campur sama air dingin juga sedikit, baru aku masukkan susunya. Terus aku aduk pokoknya aduk sampai semuanya terlarut tercampur jadi satu. Jadi kesalahannya di sini Mams, mungkin airnya terlalu panas, jadi membuat si susunya itu menggumpal dan mengkristal. Emang gitu Mams, soalnya aku juga pernah ngalamin seperti itu. Lanjut dari Mami Ohyura. Kamu tanya, babyku minum Neocat tapi BB-nya malah turun, apakah nggak cocok ya sama susunya? Betul banget Mams, kalau menurut aku anak mami itu nggak cocok sama ini si susu Neocat. Soalnya apa, walaupun minimal nggak naik itu, jangan sampai BB anak kita turun Mams. Kemungkinan kalau nggak cocok susu ya ada faktor lain. Coba konsultasikan kembali ke dokter anak mami.
Lanjut dari Mami Umu Utsman. Halo Kak, selama diri konsumsi non PH Pro BB-nya ada kenaikan kah? Terima kasih. Betul Mams, jadi dulu anak aku setelah pindah ke non PH Pro itu BB-nya mulai naik. Walaupun enggak sesignifikan harus kilo-kiloan gitu sih, jadi cuma naik berapa ratus gram gitu aja, nggak nyampe yang kilo atau setengah kilo, itu nggak ada. Jadi sedikit demi sedikit. Cuma alhamdulillahnya di sini BB-nya udah mulai naik setelah pakai non PH Pro 1. Lanjut dari Mami Olivia Vega. Bun, tekstur susunya kayak apa ya Neocat? Bungkusnya dari kertas ya sama aluminium. Jadi untuk tekstur susunya sendiri ini emang dia agak kayak kasar gitu, enggak yang lembut. Terus apa tadi? Dan untuk bungkusnya sendiri hampir mirip sih kayak susu kalengan yang biasanya itu. Lanjut ke Mami Umu Ryan. Rasa Neocat gimana Bun? Pahit nggak? Terus pas minum nan masih ada rom atau udah hilang sama sekali baru diganti susunya? Untuk Neocat rasanya nggak pahit sih, cuma gimana ya, kayak getar-getar gimana gitu, pokoknya emang agak nggak enak. Tapi di sini aku ganti ke nan itu gara-gara anakku sering gumoh Mams. Jadi setiap aku minum terpaut selama sedikit itu langsung gumoh. Nah habis itu aku konsultasiin kembali ke dokter anak aku, dan waktu itu disaranin untuk pindah ke non PH Pro 1 itu Mams. Lanjut dari Mami Sarah Aldiah. Anakku juga pakai Neocat dan sekarang usia 5 bulan. Dia udah susah diminumin Neocat karena rasanya asam. Kalau nan rasanya lebih manis kah? Kalau nan menurut aku ini sih emang sedikit lebih enak daripada Neocat. Kalau Neocat kan gimana ya, rasanya tuh bener-bener aneh kalau menurutku. Kalau nan hampir agak mirip sama kayak sulfur yang biasa, cuma dia rasanya agak nggak manis sih, tapi gimana ya rasanya ya, kalau menurut aku lebih enak daripada si Neocat sih Mom, kalau menurutku. Oke, next dari Mami Intani Aulia. Mau nanya, susunan rasanya memang pahit ya? Nggak pahit sih Mami, cuma emang ini nggak manis aja. Jadi kan emang untuk susu semacam ini kan emang nggak ada ininya ya, maksudnya kayak kalau menurutku nggak ada rasanya gitu. Cuma lebih enak aja daripada si Neocat LCP itu. Tapi nggak baik kok Mams. Next dari Mami Laila Ratnasari. Neocat rasanya nggak enak sekali Mams, apa anaknya mau? Emang sih Mam, Neocat emang bener-bener rasanya tuh emang nggak enak banget. Tapi anakku bisa bertahan pakai Neocat itu sekitar 3 kalau nggak 4 bulanan gitu Mams. Jadi habis itu anak aku kalau aku kasih susu tuh sering gumoh, makanya terus aku konsultasiin lagi ke dokter anak aku, kemudian disaranin pakai pindah ke non PH Pro itu. Next dari Mami Rahmadi Tugu. Mams, Deboy Mams, pupnya konsumsi Neocat warnanya apa ya? Anak aku warnanya hijau pekat. Ya, betul banget Mami. Tapi nggak perlu takut, soalnya kata dokter anak aku itu hijau pekat itu gara-gara ini kayak kelebihan zat besi sebenarnya. Soalnya kan emang kalau anak-anak pakai khususnya bayi pakai susu formula itu kebanyakan pupnya warnanya hijau pekat gitu. Jadi
sebenarnya nggak apa-apa sih sebetulnya. Lanjut dari Mami Putri Setiawati. Pun kalau boleh tahu si Ade alerginya seperti apa? Soalnya anakku juga alergi sampai muntah-muntah 6 kali. Halo Mami Putri, kalau anak aku lebih kecenderung diare dulu sih, sama ini ada kemerah-merahan atau bercak merah gitu di area wajah. Itu sih Mami kalau anak aku. Next dari Mami Lili. Bun, anak aku sekarang 4 bulan, sepertinya alergi susu sapi. Karena awalnya bebelak, setelah hampir 2 bulan diare, terus aku ganti laktogen. Malah pupnya hijau, lalu aku ke dokter dan diberi obat Interlac dan susunya ganti Enfamil Gentle Care. Tapi tetap hijau, tapi memang tidak hijau laktogen. Terus sekarang saya ganti soya, tetap saja. Saya bingung Bun, harus pakai apa ya? Mami gak perlu panik sebenarnya. Soalnya emang gitu sih. Anak aku juga pupnya agak keijo-ijoan gitu, cuma enggak yang hijau pekat banget. Tapi dulu waktu pakai apa namanya? Nan itu emang agak hijau sih, cuma sorry. Pas pakai ini apa namanya? Neocat itu agak hijau. Terus kalau nan juga masih hijau sih, cuma nggak sepekat kalau pakai nan. Cuma kata dokter anak aku tuh nggak apa-apa kok, warna hijau itu mestinya nggak perlu nggak yang harus khawatir dan nggak bahaya kok. Dari Kak Sylvia Praja, berapa bulan pakai nan Kak? Halo Mami, dulu anakku pakai nan itu dari umur 4 bulan sampai sekitar 11 bulan kelihatannya. Itu. Next dari Putra Sembada. Mbak, anak saya usia 1 bulan 3 minggu, alergi susu sapi. Saya kasih susu merek soya, anak saya tidak suka. Apakah anak saya cocok dengan nan ya? Menurut aku sih nggak apa-apa, nggak ada salahnya untuk dicoba. Cuma kalau mau coba, beli kemasan yang kecil aja, yang 400 gram. Dan lebih tepatnya, konsultasikan kembali ke dokter anak ya Mami. Lagi langsung 2 pertanyaan, diarenya udah berapa hari Bun? Anakku juga diare. Kemudian, Bun, nan itu bukannya untuk nambah berat badan juga ya? Untuk diarenya sehari lebih dari 5 kali ya Mams. Dan apakah nan bisa untuk menambah berat badan? Ya betul bisa, cuma ya emang enggak yang langsung kilo-kiloan gitu sih Mom. Tapi walaupun sedikit demi sedikit, anak aku berat badannya tetap naik pas pakai nan. Lanjut dari Mami Sonia. Mam, waktu minum nan PH Pro berapa lama pas mau ganti ke susu S26? Waktu minum nan itu dari umur 11, maksudnya berhenti nan itu dari umur 11 bulan Mam. Terus kemudian dokter aku nyaranin pakai Baby Love dulu sebenarnya. Setelah Baby Love hampir 2 bulan baru aku pindah ke S26. Yang terakhir dari Irsyadul Ibad. Gimana mengetahui anak sembuh susu sapi? Caranya yaitu kita berani untuk mencoba ya. Kalau kita mencoba terus gejalanya yang tadi itu udah gak ada dan pupnya juga udah bagus, itu berarti udah sembuh. Oke Mami, itu pertanyaannya udah aku jawab semuanya ya. Tapi ada beberapa sih yang belum aku jawab, cuma kalau aku lihat pertanyaannya hampir sama kok. Terus pesan aku, kalau emang mami-mami masih bisa memproduksi ASI sendiri, lebih baik kita pakai ASI sendiri aja. Ya ini boleh sih, maksudnya kayak di
buat tambah-tambah gitu nggak apa-apa susu formulanya. Tapi kalau lebih baik pakai ASI sendiri. Cuma ya itu mami harus benar-benar menghindarin yang namanya sapi-sapian, pokoknya semua olahan dari sapi. Itu sih kalau saran aku. Oke, kalau mau ada pertanyaan lagi boleh langsung aja tulis di kolom komentar ya mami. Nanti kalau ada waktu lagi bakal aku jawab lagi. Oke, makasih semuanya.